Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa studio RRO dimanapun kalian berada, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita, mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberikanlah nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan mudah-mudahan nikmat keberkahan umurnya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan usahanya, yang terus-menerus senantiasa selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa, mari kita sama-sama mengucapkan salam kita, salawat kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua yang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, yang mengharapkan syafaatnya ya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insyaallah malam ini saya mengajak pemirsa untuk menyimak dan begitu pentingnya perkara-perkara yang penting yang wajib diketahui terkait ruqyah syar'iyyah. Jadi ini bab yang lalu saya belum tuntas untuk mengkaji. Kita akan sambung kembali. Hukum meniup dan sedikit meludah di dalam meruqyah. An-nafs atau meniup. Ibnu Al-Qasir menjelaskan an-nafs adalah tiupan kecil yang disertai sangat sedikit ludah. An-nafs itu lebih kecil daripada meludah. Ada juga yang berpendapat bahwa an-nafs itu tidak disertai dengan meludah. Hadis yang menunjukkan adanya tindakan untuk meniup adalah Anna Aisyah radhiyallahu anha akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taka nafasa ala nafsihi bila mu'awwidhati wa masaha anhu biyadihi falamma istaka waja'ahu alladhi tuwfiha. Hadis yang menunjukkan adanya tindakan untuk meniup adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau ditiupkan pada dirinya surat-surat al-mu'awwidzatain dan beliau usapkan dengan tangannya. Maka tatkala beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal, kutiupkan pula kepadanya surat-surat mu'awwidzatain dan kusapukan tangannya ke tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Al-Athir menjelaskan at-taf atau meludah itu mirip dengan al-buzaq, artinya adalah meludah ringan. Dalam hadis dijelaskan an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa syafimuna biizni rabbina. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendoakan orang sakit, beliau membaca Bismillah terbatu ardina iriqati badina yusifa sakimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meniup atau sedikit meludah setelah meruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat wa yanfusu falamma istadha waja'uhu kuntu aqra'u alayhi wa ansahu bi yadihi raja'a barakatiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit, maka beliau membacakan al-muawwidzatain untuk dirinya sendiri, lalu beliau meniupkannya. Dan ketika sakitnya parah, maka akulah yang membacakannya kepada beliau, lalu mengusapkan dengan menggunakan tangannya guna mengharap keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hukum-hukum meruqyah tanpa tiupan atau tanpa meludah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya memohonkan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan kedua cucu beliau, berkata, sesungguhnya nenek moyang kamu pernah memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishaq dengan kalimat A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk berbisa, dan begitu pun dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hukum mengusap badan dengan telapak tangan setelah meruqyah. Biasanya kalau kita habis meruqyah, kita usap Bismillahirrahmanirrahim, atau di bagian kepalanya kita usap Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi qala adhibal ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la sifaa illa shifaa la yukhadiru saqama. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit atau ada orang yang sakit datang kepada beliau, beliau berdoa, "Adhibil ba'sa rabban nas wa anta safi la sifaa illa shifaa la yukhadiru saqama." Hadis riwayat Abu Hari Muslim.